Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget ngelakuin sesuatu, padahal itu hal yang baik? Atau mungkin kamu ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu, padahal kamu punya banyak hal? Nah, jawabannya tuh mungkin ada di dua kata yang kelihatannya simple, tapi powerful banget. Ikhlas dan syukur. Ini bukan cuma sekedar konsep loh, tapi beneran sebuah kekuatan yang bisa ngubah cara kita ngelihat hidup kita sehari-hari. Coba deh, kita berhenti sebentar dan jujur sama diri sendiri. Kenapa kamu belajar sampai malam? Kenapa kamu rela nolongin teman? Atau bahkan, kenapa sih kamu main game atau olahraga? Jawaban dari kenapanya ini, nah itu dia inti dari semua yang akan kita bahas. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari intinya dulu, jantung dari semua tindakan kita. Terus, kita akan bedah satu-satu apa itu ikhlas dan syukur. Lihat apa bedanya, dan yang paling penting, gimana cara kita mempraktikkannya setiap hari. Udah siap? Yuk, kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama, ikhlas alias niat yang murni. Ini tuh semuanya tentang mengapa dibalik apa yang kita lakuin. Fokusnya bukan apa yang kita kerjakan, tapi untuk siapa kita mengerjakannya. Poin utamanya tuh cuma satu, murni. Coba bayangin deh, kamu melakukan sesuatu yang baik, dan rasa puasnya itu datang dari dalam, dari tindakan itu sendiri. Bukan karena ada yang tepuk tangan, bukan karena ada yang muji di sosial media. Nah, itulah inti dari ikhlas. Dan ini tuh bukan cuma ide yang bagus ya, tapi emang sebuah fondasi yang penting banget. Ayat ini tuh kayak ngingetin kita kalau inti dari semua perintah itu adalah melakukannya dengan niat yang tulus dan lurus. Dan ini berlaku buat semua hal, nggak cuma ibadah aja. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana sih ikhlas itu dalam kehidupan nyata. Kuncinya, konsistensi. Orang yang ikhlas itu kebaikannya nggak kayak lampu sorot, yang nyala pas ada penonton doang. Mau ada yang lihat atau enggak, dia tetap ngelakuin hal baik. Karena buat dia, ya emang itu hal yang benar untuk dilakuin. Yuk kita coba bawa ini ke dunia nyata, ke sekolah misalnya. Ikhlas itu bisa berarti kamu belajar mati-matian bukan buat pamerin nilai bagus, tapi karena kamu bener-bener pengen pinter. Atau pas kamu bantuin temenmu, ya udah bantu aja tanpa mikir nanti dia bantuin balik nggak ya. Itu tindakan kecil tapi niatnya besar banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pasangannya yang nggak kalah keren. Syukur. Kalau tadi ikhlas itu soal niat kita sebelum bertindak, nah syukur ini soal respons kita setelah kita nerima sesuatu. Gampangnya, syukur itu adalah seni untuk melek sama hal-hal baik dalam hidup kita yang sering banget kita anggap biasa aja. Mulai dari kita masih bisa napas, punya kesempatan sekolah, sampai hal-hal simpel kayak ada makanan di meja. Syukur itu soal mengakui kalau semua itu adalah hadiah. Coba deh perhatiin janji yang luar biasa ini. Ayat ini tuh ngasih tahu kita kalau rasa syukur itu kayak magnet buat kebaikan-kebaikan lainnya. Semakin kita menghargai apa yang udah kita punya, malah semakin banyak pintu kebaikan yang kebuka buat kita. Keren kan? Ini nunjukin kalau syukur itu lebih dari sekedar ucapan terima kasih loh. Syukur itu harus dirasain di hati, diucapin lewat lisan, dan yang paling penting, dibuktiin lewat perbuatan. Kamu jago gambar, ya pakai bakatmu itu buat bikin sesuatu yang bermanfaat. Nah itu baru namanya syukur dalam tindakan. Tuh kan, bahkan hal sesimpel nggak ngeluh aja bisa jadi bentuk syukur. Intinya adalah kita geser fokus kita, dari yang kurang ke apa yang udah kita punya. Pas kamu lagi belajar, ingat kalau itu adalah sebuah privilege, sebuah kesempatan yang patut banget disyukuri. Oke, ikhlas, syukur. Kedengarannya kan mirip-mirip ya, sama-sama sikap hati yang positif. Tapi sebenarnya ada perbedaan kunci di antara keduanya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, biar kita bisa mempraktikkannya dengan lebih pas. Nah, tabel ini ngejelasinnya pas banget. Gini deh, bayangin ikhlas itu adalah mesin dari mobilmu. Dia yang jadi niat pendorong semua tindakanmu. Nah, syukur itu bahan bakarnya. Rasa terima kasih yang bikin mesin itu terus jalan dan ngasih kamu energi. Jadi keduanya ini kerja bareng, nggak bisa dipisahin. Terus, apa dong yang terjadi kalau mesin ikhlas diisi sama bahan bakar syukur? Apa sih hadiahnya? Nggak cuma nanti-nanti, tapi di sini, sekarang juga di dunia ini. Yuk kita cari tahu. Jawabannya, ternyata sesimpel ini. Dengan niat yang lurus dan hati yang penuh rasa syukur, kita itu sebenarnya lagi ngebuka pintu ke ketenangan batin dan kebahagiaan yang sejati. Ini bukan sulap, tapi emang hasil alami dari menyelaraskan niat dan apresiasi kita. Manfaatnya itu luas banget, mulai dari batin kita yang jadi lebih adem, gak gampang stres, sampai ngejaga kita dari sifat sombong. Soalnya, kalau kita ikhlas dan bersyukur, kita jadi sadar kalau semua ini tuh bukan cuma tentang aku, dan aku. Dan jujur aja deh,
Siapa sih yang nggak senang dekat sama orang yang tulus dan positif? Pasti nyaman banget kan? Oke, teori udah, konsep udah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bawa semua ini dari sekedar omongan ke dalam kehidupan kita yang sebenarnya? Pertama, kita harus kenal dulu musuh-musuhnya. Ada ria alias pamer, ini kebalikannya ikhlas. Terus ada kufur nikmat alias nggak bersyukur, ini lawannya syukur. Nah, sikap-sikap kayak gini nih yang jadi racun buat niat baik dan kebahagiaan kita. Langkah pertamanya adalah sadar kalau hal-hal ini ada. Nah, kalau tadi musuhnya, ini dia senjatanya. Coba deh jadiin ini kayak checklist harian. Sebelum mulai belajar, lurusin niat. Pas lagi makan, ucapin syukur. Punya waktu luang, coba pikirin gimana caranya bisa bantu orang. Ini tuh kayak latihan yang makin lama, makin nguatin otot-otot ikhlas dan syukur kita. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Ikhlas itu yang bikin tindakan biasa jadi punya nilai luar biasa. Dan syukur itu yang ngubah apa yang kamu punya jadi terasa cukup. Dua-duanya ini adalah kunci buat hidup yang lebih berarti dan lebih memuaskan. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Satu aja, tindakan kecil. Mungkin sesimpel senyum tulus ke penjaga sekolah, atau benar-benar bilang terima kasih ke orang tuamu buat makan malam. Coba deh mulai dari yang kecil, dan lihat sendiri gimana hal itu bisa mengubah segalanya.